Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in ma ba'du. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah, berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367. Juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Nggak ingin kan? Kampus yang bagus nggak terkenal, kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran, sudah. Saya juga enggak sok suci materialistik atau enggak, ya enggak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, enggak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah enggak ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan. Cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahaka Allah anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar. Bahwa mazmum itu. Balil mahmudu al-khumulu illa man syaharahu wa ta'ala li nasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka gak dikenali. Kalau gak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah, harus ngurmat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa li'ghairi udhrin syar'iyyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak. Oh, itu enggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin enggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti
Pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wala yajuzu ayyudhanna bihim annahum khurrimu afdhalal amalen. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul itu menutup diri. Oke, itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti ya. Jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka humul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna Allah taala amarul anbiya bi idzharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Bisa. Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minas sirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Unisula memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan
wow, khairu ummah, umat terbaik. Itu kan ya kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral, kan ya lucu kan? Masa jualan gitu kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh, kalau ingin jadi khairan ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama, kita dokter, maklumatkan saja, dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus. Alhamdulillah sesi tanya jawab Gus 2 nggih. Ya, ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe dengan Rizka Pekanbaru. Yang dari Banjarmasin itu, Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh, baik melalui YouTube ataupun lewat medsos. Namun sanadnya bagaimana Gus? Sebab masa kini belum bisa ketemu langsung. Terus Rizka Pekanbaru ini trik mendidik akidah anak sejak dini pripun. Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial, ini karena setipe Gus, generasi XYZ yang lahir tahun 2000-an, bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Nggih, namung niku. Tapi setunggal tipe nih tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang cik nom-nom niku. Terus satu itu tipe dengan mendidik anak. Kemudian yang nomor 2 mohon izin ngaji jarak jauh. Sanadnya pripun karena belum bisa ketemu. Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi. Memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Sehingga diaturlah ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berhak make apa ya yang punya kan. Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang nggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, nggak punya kok make tanpa izin. Sehingga kebaikan-kebaikan seperti ini nggak butuh sanad karena semua orang pasti kenal. Makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf, kemungkaran disebut mungkar. Jadi ma'ruf maknanya arafahul aklu, akal ini mudah menerima. Mungkar maknanya angkarohul aklu, akal ini menjadi aneh. Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum hilang kesadaran, minuman ini halal, itu aneh nggak? Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya, ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal. Nah agama itu datang dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang mungkar. Nah kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanad karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari
ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nekahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa, oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah, wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan, karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada fa'ahakul auliya bitazwid abun summa jaddun, itu pasti sama Sarah dikritik. Al aula ayyakula abul ab, seharusnya jangan dikatakan mbah, karena kalau mbah memasukkan dari ibu. Yang benar adalah abun fa'abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Irton. Gantian jenengan yang menjelaskan ini. Ya kayak tadi, tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik. Ciri utama agama ini itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah itu artinya ya nurani, nerima ya gampang, akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang. Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan. Ada orang miskin dari Indonesia, misalnya kuliah di Amerika. Dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa. Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren gak misalnya? Kan terus gak keren. Kok Tuhan sama buminya kok dulu buminya? Kayaknya kok enggak lah kayaknya. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan, ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah tauhid itu. Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad, karena tanaman logika tauhid itu mantap di Indonesia. Mulai kecil kan diajarin wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lihawadisi, qiyamuhu fi nafsi. Sama, moral juga gitu. Jong jogeman misoi wong, kan adi misoi sakit enggak? Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa, enggak enak loh disakitin orang, dijotosin orang, ya sudah jangan jotosin orang, enggak enak. Sehingga apa ya, kalau kamu ingin sopan ya disopani ya harus sopan, kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain, sehingga itu tertanam. Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya. Kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara, karena pantangan lah kita nginjek orang sholat, melangkai orang ruko, orang sujud. Kalau orang lain mungkin kan seenaknya. Iya, karena mulai kecil itu dilatih tidak boleh melangkai orang, tidak boleh. Jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah, yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah, saya ulang lagi mudah, karena agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jadi mudah dipahami. Nggak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu ya gampang kayak tadi, seperti Bapak kalau ngendikan. Makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar. Lama-lama orang kan berpikir, ya setiap puasa itu kok tempe enak, tahu enak, tapi kalau sudah buka, sudah kenyang, apa saja semuanya menjadi tidak enak. Padahal kualitas menunya masih enak, tapi gara-gara kenyang menjadi tidak enak. Berarti penyebab enak itu lapar apa menu? Lapar. Jadi apa ya, kearifan-kearifan ini loh yang menjadikan luar biasa. Makanya tadi ada kalimat yang benar, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucu. Dah, yang terakhir. Dah. Siti Mutmainah dari Undip. Iya. Maunya bergabung tapi karena terbatas, mohon izin Gus mengingat mati kebaikannya nopo untuk keluarga maupun pemimpin. Wah, ya bagus lah kalau itu. Kalau di kitab-kitab yang saya baca, ingat mati itu tidak selalu baik, juga tidak selalu buruk. Malah kalau menurut Sayyid Abdul Al-Haddad, khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu nggak baik ibadahnya ingat mati.
Karena dia harus dinamis, harus mobil. Kalau ingat mati kan terus lemes. Tapi kalau untuk pejabat harus ingat mati, kalau enggak korupsi terus itu. Harus ingat mati. Jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya, saya merasakan. Ini tanya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin. Yang satu barusan mondok sarang baru 2 bulan atau 1 bulan. Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini, kamu ketemu saya itu harus spesial. Bisa saja bapak besok itu meninggal. Jadi semua hari itu spesial. Karena jangan-jangan ini kenangan terakhir. Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusyuk, sholli ka'annaha sholatu muwaddi'in. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir kamu. Oh itu mesti serius. Kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan, kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika. Coba malam itu spesial karena besok istri saya pergi. Bayangkan kalau itu terakhir mau mati. Sampai ngamuk serasido lah kan gitu. Jadi hikmah ingat mati itu makanya Nabi diantara riwayat ya. Meskipun riwayat ini diperdebatkan, tapi jelas ini satu petua yang baik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutuhud, dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati. Maka sholat kita akan spesial, hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang, besok sudah mati. Sehingga anak-anak saya itu sama saya itu senang sekali. Saya juga sama anak-anak sendiri. Karena kesempatan ini tidak selalu ada. Jadi tapi ada kalimat untuknya wa'mal lidunyaka i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya. Itu maksudnya itu rileks saja. Misalnya hari ini urusan nggak selesai, besok masih ada hidup. Nggak selesai, besok masih hidup, sehingga rileks. Tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang karena besok sudah mati. Jadi ingat mati itu positifnya ya tadi, semuanya akan indah. Coba orang yang mau meninggalkan Indonesia, misalnya nyuwun sewu LSM yang biasa demo atau mahasiswa yang biasa demo, terus tawarin besok kamu kuliah di Rusia. Itu warung apa saja kenangannya baik semua karena mau meninggalkan Indonesia. Tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia, demo terus. Orang-orang sering demo, tawarin ke luar negeri, kira-kira mau nggak? Pasti lebih suka apa? Indonesia. Orang paling miskin yang ngeluh terus di dunia ngeluh gak pernah nikmat, tawarin mati, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, jadi untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu bisa saja kenangan terakhir. Makanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatam wadi'in, kamu sholat ka'anha sholatum wadi'in, seakan-akan itu sholat apa? Terakhir. Sehingga terus kita nyaman, kita apa, dan kita nganggap ini sholat yang terakhir. Nanti ternyata masih lagi, ya sudah itu sholat yang terakhir lagi, sehingga semuanya apa? Spesial. Ya gitu Pak Rektor. Matur suwun. Terima kasih Gus. Ini pertanyaannya total ada 135. Tapi saya himbau kepada para penanya, ini misalnya ya ada pertanyaan bagaimana kami ini berada di organisasi yang fasilitas materinya itu kecil. Jenengan tidak usah bertanya di saat ini, nanti ikuti YouTube. Itu ada edisi beliau yang terakhir, ada tema ceramah beliau itu sudah menjawab ini. Nanti ikuti di YouTube, bisa menjawab pertanyaan jenengan. Itu ada. Itu sudah ada materinya. Jadi 135 penanya ini mohon dicari search di Google, jawabannya sudah ada di situ semua. Oke. Ya, terakhir ini bagaimana kalau kami materinya sedikit, apakah kami harus ngalah? Ini edisi 3 hari yang lalu Gus Bahak sudah mengeluarkan itu. Nah, gitu. Nggih, saya kira demikian nggih. Yang offline sampun ridho? Sampun nggih. Nggih Gus, ngaten saya soalnya paling takut kalau nanti dimarahi beliau. Demikian apa yang bisa kita sajikan kepada para pemirsa baik online maupun offline. Saya selaku moderator yang mendampingi beliau Gus Bahak, mohon maaf apa ada kekeliruan, dan hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan selamat mengikuti YouTube beliau yang sangat berseri dan beragenarkan dan sangat mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.